Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan ayat pertama dari surat Al-Qalam. Kita bacakan ulang ayatnya. Qala Allahu azza wa jalla ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Dua faidah sudah kita bahas. Berikutnya faidah yang ketiga. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan wa ma yasturun, dan apa yang mereka tuliskan. Berarti wa ma yasturun ini muqsambih yang kedua dalam ayat ini. Muqsambih yang pertama yang mana? Al-Qalam. Wa ma yasturun itu muqsambih yang kedua. Saya tidak akan menjelaskan lagi muqsambih karena sudah berlalu pembahasannya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi wa ma yasturun dan apa yang mereka tuliskan ini alat sumpah kedua yang digunakan Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah. Ada beberapa penjelasan tentang maksud kalimat wa ma yasturun. Yang pertama, wa ma yasturun dan apa yang mereka tulis maksudnya adalah pena yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mencatat takdir seluruh makhluk. Ya, sebagaimana sudah dibahas sebelumnya bahwa pena itu termasuk makhluk pertama yang Allah ciptakan. Baik. Penjelasan yang kedua, bahwa wa ma yasturun maksudnya adalah pena malaikat dan segala sesuatu yang mereka catat tentang amal perbuatan semua hamba. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Imam As-Suddi rahimahullahu taala. Kemudian yang ketiga, wa ma yasturun yakni pena yang ada di tangan manusia untuk mencatat ilmu, bahkan menjadi alat komunikasi bagi manusia. Nah, ini yang dimaksud dengan wa ma yasturun. Ya, dari situ qalam itu ada yang di sisi Allah, yang kemudian Allah perintahkan mencatat seluruh takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ada juga penanya malaikat
di mana sebagian malaikat bertugas untuk mencatat tentang semua hal berkaitan dengan manusia, apa yang diucapkannya, apa yang diperbuatnya. Kemudian ada pena yang di tangan manusia, yang dengan pena itu manusia yasturun, menulis, mencatat ilmu pengetahuan, bahkan pena juga dijadikan alat komunikasi. Ya, kalau sekarang kita WhatsApp-an, berarti kan ada yang ditulis dengan jari jemari kita. Kalau zaman dulu ya surat menyurat pakai perangko. Sekarang masih ada nggak Ibu? Nulis surat gitu dari Balikpapan ke Surabaya, nanti ditempel perangko. Masih ada Bu? Sepertinya sudah ditinggalkan ya. Kurang efektif. Sekarang sudah langsung WhatsApp. 1 detik sudah sampai. Kalau pakai perangko, kalau perangkonya murah, kelamaan. Baik. Nah, ini alat komunikasi. Selain digunakan untuk mencatat ilmu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pada kalimat wa mayasturun, di sini ada satu renungan bagi kita semua. Jika perjalanan hidup kita ini dengan semua episodenya diibaratkan sebuah lembaran-lembaran buku, maka seluruh tindak tanduk dan ucapan kita sejatinya adalah catatan pena yang akan mengisi lembar demi lembar buku perjalanan kehidupan kita. Kapanpun, dimanapun, pena tersebut akan selalu menari-nari dalam goresannya, mengabadikan seluruh aktivitas kita. Nah, aktivitas pena kita ini akan terus bergerak hingga habis isi tintanya. Jadi kalau habis isi tintanya, maknanya apa itu Ibu? Iya, yakni saat Allah memanggilnya dengan kematian. Jadi kalau orang mati berarti sudah kering tinta kehidupannya. Karena disitulah finishnya dia dari kehidupan dunia ini. Untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengoreksi semua hasil catatan pena kehidupan kita. Kalau sudah dikoreksi, berarti ada apa berikutnya? Ada ibu guru di sini? Ini anak-anak ujian, dikumpulkan hasil ulangannya. Ibu sebagai ibu guru mengoreksinya kan? Memeriksa dengan teliti, mengoreksinya. Setelah dikoreksi ada apa? Penilaian. Bepul kah? Bepul itu berapa? Ada istilah bepul di sini. Bepul itu nilai 10. Mumtaz ataukah mumtaz murtafi', ya. Itu yang paling sempurna. Ada mumtaz, ada jayyid jiddan, ada jayyid saja. Begitu kan? Ada naqis. Naqis itu antara 5 dan 6. Nah, nanti ada rosib. Ya, rosib itu berarti tidak lulus. Kalau nilai itu nilai merah. Zaman dulu ya. Kita bicara zaman dulu saja Ibu ya. Karena kita orang-orang dulu sudah pada tua. Itu di rapotnya tintanya merah itu kalau nilai 4 atau 3. Ada penilaian. Setelah penilaian ada apa? Ada apa, Bu? Iya, pembagian rapot. Pembagian hasil. Yang sepaket dengan namanya jaizah. Jaizah itu ganjaran, hadiah, balasan. Begitu kan? Ada yang dibalas dengan kebaikan,
dia dapat hasanah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dia mendapatkan husna, yakni mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dan tambahannya. Atau ada juga yang tidak lulus, berarti dia, mohon maaf, Anda dihukum. Tidak bisa naik pangkat, tidak bisa naik kelas. Tempat Anda tetap di bawah. Di akhirat tempat di bawah itu namanya neraka. Asfala safilin. Sijjin. Gitu ya. Kalau yang lulus tadi nilainya bagus, mendapatkan illiyin, tempat yang tinggi. Nah, demikianlah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Baik buruk ucapan dan tingkah laku kita semua tertulis dengan rapi dan baik. Tidak ada yang terluput sedikit pun. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah tidak meluputkan yang terkecil apalagi yang terbesarnya dari amalan-amalan manusia, dari goresan-goresan yang dia goreskan dalam tinta kehidupannya. Tidak disia-siakan, semuanya diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita bisa menyaksikan dan menikmati hasil catatan buku kehidupan tersebut. Apakah catatan buku kehidupan kita akan baik dan menggembirakan ataukah malah sebaliknya? Tentunya itu semua tergantung dari diri kita. Bagaimana kita menulis lembaran demi lembaran buku kehidupan tersebut. Semoga Allah mudahkan. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dalam perjalanan hidup ini, mungkin saja kita pernah menggoreskan goresan-goresan yang buruk. Nah, goresan-goresan yang buruk dalam lembaran-lembaran buku kehidupan kita bisa dihapus tidak, Ibu? Bisa dihapus? Bisa, Bu? Gimana caranya? Barakallahu fiikum. Goresan-goresan buruk yang mungkin pernah kita goreskan, bahkan dengan kesengajaan dan kesadaran. Walhamdulillah kita masih bisa menghapusnya. Hapus. Dengan cara apa? Dengan cara taubat nasuha. Selama kita masih ada umur. Kalau sudah mati, maka goresan-goresan yang buruk dalam lembaran-lembaran buku kehidupan itu tidak bisa lagi dihapus. Jadi manfaatkan usia kita, di antaranya selain kita bersemangat mengisi goresan-goresan kebaikan dalam lembaran buku kehidupan kita, juga bersemangatlah untuk menghapus apa yang sudah kadung kita goreskan dari keburukan-keburukan. Hapus dengan baik dan rapi. Kalau bisa jangan sampai ada bekasnya. Caranya bagaimana? Taubat nasuha. Barakallahu fikum. Setelah dihapus, apakah bisa diganti dengan goresan kebaikan? Bisa? Gimana caranya, Bu? 20 tahun lalu kita pernah menggoreskan goresan dosa di lembaran catatan buku kehidupan kita. Sepertinya di halaman 100. Misalkan kita pernah menggoreskan nih goresan keburukan. Riba kah? Judi kah? Ya. Bohong kah ke suami? Atau apapun itu dari dosa-dosa. Tadi kita sampaikan masih bisa dihapus dengan taubat nasuha. Meminta dihalalkan, meminta maaf, menyelesaikan urusan. Baik. Kita ganti itu setelah dihapus, bisa? Bisa tidak? 20 tahun lalu, Bu. Bisa diganti enggak? Kita balik lagi ke umur 20 karena sekarang sudah 40.
Bisa ibu? Ibu balik lagi, flashback apa istilahnya orang? Ibu balik lagi 20 tahun yang lalu. Ustaz, saya pengen baikin catatan 20 tahun lalu. Saya balik lagi ke umur 20. Bisa? Balik lagi nggak bisa. Artinya sudah lewat. Jadi sudah terlewatkan. Kita nggak bisa balik lagi ke situ. Menghapusnya bisa. Balik lagi ke situ. Kemudian kita ganti dengan catatan kebaikan. Ini nggak bisa. Wong sudah lewat waktu. Disitulah pentingnya umur itu. Kalau umur itu dilewatkan, ini sudah lewat dia. Nggak bisa balik lagi. Jangan 20 tahun yang lalu. Menit yang barusan kita lewati, nggak bisa kita balik lagi ke situ. Detik yang barusan kita lewati, tidak bisa lagi kita balik ke detik itu. Kan begitu, Bu? Terus gimana ini? Bagaimana caranya? Kita ingin yang sudah dihapus itu diisi ulang dengan catatan kebaikan. Caranya bagaimana? Selain taubat nasuha, kejar ketertinggalan. Mengejar ketertinggalan. Piye carane? Bagaimana caranya? Berarti kita mesti punya taubat yang berkualitas. Kemudian kita berusaha memiliki amal yang berkualitas. Amal yang bisa mengejar ketertinggalan kita. Anggaplah seharusnya di usia saat ini pahala kita sudah sekian. Tapi ternyata tercampuri oleh catatan-catatan keburukan. Balik lagi ke sana tidak mungkin. Membersihkannya masih sangat mungkin. Maka bagaimana? Ya, pahala yang kita buru saat ini berlimpah ruah sehingga tumpah-tumpah. Dan tumpahannya itu bisa kemudian mengisi masa lalu kita yang buruk. Cerminannya ada. Cerminannya adalah orang-orang soleh terdahulu. Yang mungkin mereka punya masa lalu yang hitam. Lihat bagaimana mereka mengejar ketertinggalannya. Saat masuk ke dalam dinul Islam, saat mereka hijrah dari kufur, dari syirik kepada iman, kepada Islam, kepada tauhid, dari maksiat kepada taat, maka tauhid mereka, imannya mereka, ketaatan dan amal soleh mereka berlimpah ruah pahalanya. Sehingga apa? Mereka menjadi orang-orang terdepan. Siapa yang tidak kenal Umar ibnul Khattab? Siapa yang tidak kenal Khalid bin Walid? Siapa yang tidak kenal yang namanya Abu Sufyan? Ya kan Ibu? Mereka orang-orang yang istimewa. Dengan memulai kehidupannya memiliki catatan-catatan yang mungkin kurang baik bahkan tidak baik. Tapi mereka bisa mengejar ketertinggalan mereka. Makanya amal itu kan ada amal qasirah, ada amal muta'addiyah. Amal yang manfaat maslahatnya dominan dirasakan diri sendiri, untuk diri sendiri. Ada amaliyah yang manfaat maslahatnya tersalur kepada banyak manusia. Nah, kita maksimalkan di sini. Maksimalkan di sini. Ya, terlebih orang-orang yang sudah sebentar lagi mau sampai di garis finish. Ada di sini yang sudah mau sampai garis finish, Ibu? Ada tidak? Jujur saja, Bu. Ya, semua kita tidak ada yang tahu garis finishnya sampai di mana. Tapi kan ada yang indikasinya kuat. Sebentar lagi tutup buku. Gitu kan? Yang muda-muda jangan tertawa gitu. Kita semua tidak tahu
Kapan kita ini tutup buku? Begitu kan? Namun memang ada yang indikasinya kuat bahwa sebentar lagi dia tutup buku sudah. Bentar lagi dia finish. Wong pada dirinya sudah pada permisi juga, gitu kan. Rambut hitam sudah permisi. Saya duluan ya. Gigi sudah pada permisi. Gitu kan? Kesehatan sebagiannya sudah pada permisi. Kulit yang dulu glowing sudah permisi. Barakallahu fikum. Lebih-lebih mereka yang punya indikasi kuat harus mengejar ketertinggalannya dengan sungguh-sungguh dalam bertaubat nasuha, dan sungguh-sungguh bagaimana dia punya amalan yang berpotensi pahalanya berlimpah ruah, tumpah-tumpah. Begitu Ibu. Dan kejar terus ketertinggalannya. Jangan sekedar menarget surga, tapi bagaimana surga tertinggi bersanding bersama Nabi. Itu. Terus kejar ketertinggalan. Dan memang hidup ini seperti itu. Harus terus mengejar ketertinggalan. Kita ini sedang perlombaan. Ketika sudah mau sampai ke garis finish, berarti harus semuanya dikerahkan. Pingsan-pingsan tidak masalah. Yang penting kita ada di garis finish dengan memperoleh predikat terbaik. Dan begitu. Barakallahu fiikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran berikutnya, faedah yang keempat. Di sini Allah bersumpah dengan qalam dan dengan apa yang dituliskan. Maka pelajarannya bagi kita, Allah itu bersumpah dengan apapun yang dikehendakinya. Sedangkan manusia tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ini kalau tidak salah juga pernah kita bahas di beberapa ayat atau surat yang lain, juga di pembahasan akidatut tauhid, bahwa manusia kalau bersumpah wajib hanya dengan menyebut nama Allah saja. Beda dengan Allah. Allah bersumpah dengan apapun yang dikehendakinya sesuai dengan kehendaknya. Maka Nabi SAW beliau bersabda di riwayat Imam Al-Bukhari dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, "Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Barang siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah atau hendaknya dia diam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini 4 faidah yang bisa kita sampaikan dari ayat pertama surat Al-Qalam. Berikutnya kita masuk di ayat berikutnya. Berarti ayat yang kedua. Sudah ada PDF-nya Ibu? Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin azim." Berkat nikmat Tuhanmu, wahai Muhammad, sekali-kali bukan orang gila. Berkat nikmat Rabbmu, kamu wahai Muhammad sekali-kali bukanlah orang gila. Sebagaimana dituduhkan oleh orang-orang kafir. Bahkan wa innalaka la ajran ghaira mamnun, dan sesungguhnya bagimu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Wa innaka la ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.
Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan muqsam alaih. Apa Bu? Muqsam alaih. Kan ada huruf qasam, ada muqsam bihi, ada muqsam alaih. Muqsam alaih itu isi sumpahnya. Nah, inilah isi sumpah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Di mana isi sumpahnya ini Allah ingin menegaskan setegas-tegasnya. Allah ingin membantah dengan bantahan yang sangat tegas dan telak atas orang-orang musyrik yang menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang gila. Nabi dituduh gila karena versinya mereka, Muhammad itu berani melawan ajaran nenek moyang mereka. Dan terus-menerus mendakwahkan ajaran baru versinya mereka yang bertentangan dengan ajaran mereka. Ajaran mereka ini adalah peribadatan kepada berhala. Nyembah-nyembah patung berhala. Nah, Muhammad datang dengan ajaran yang bagi mereka asing ini. Bertolak belakang dengan yang sudah diwariskan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Makanya dikatakan gila, majnun. Makanya kalau ada orang melewati batasan itu kan ungkapan gila ini juga sering diungkapkan. Dasar gila orang itu. Begitu. Barakallahu fikum. Nah, tuduhan mereka itu ya diungkapkan juga di surat Al-Hijr ayat yang ke-6. Allah berfirman, "Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun." Wahai orang yang kepadanya diturunkan az-zikr. Az-zikr ini nama dari Al-Qur'an. Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Qur'an, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar orang gila. Mereka menuduh dengan tuduhan yang begitu tegas. Ungkapannya sampai dengan dua kata penegas. Innaka la di situ huruf taukid, la majnun. Sesungguhnya engkau benar-benar gila. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, di sini Allah bantah mereka. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Berkat nikmat Rabbmu, engkau wahai Muhammad sekali-kali bukanlah orang gila. Artinya bagaimana orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dikatakan orang gila? Nikmat yang dimaksud apa? Nikmat yang dimaksud, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adalah nikmat yang paling khusus. Akhassul khusus. Karena nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah nikmat yang secara umum diberikan kepada manusia, bahkan makhluk Allah yang lain. Tapi nikmat yang Allah anugerahkan kepada Nabi akhassul khusus. Nikmat yang paling khusus dari nikmat-nikmat khusus. Apa itu ibu nikmat paling khusus itu? Akal manusia yang paling sempurna, akalnya siapa? Akalnya Nabi Muhammad. Hati manusia yang paling sempurna, hatinya siapa? Hatinya Nabi Muhammad. Fisik yang paling sempurna, yang dikatakan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim. Fisiknya siapa? Fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu kalau belajar kitab Syama'il Muhammad, Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya akan dijelaskan bagaimana gambaran fisiknya Nabi. Kulitnya seperti apa,
wajahnya bagaimana, rambutnya seperti apa. Itu fisik paling sempurna. Kulit Nabi itu lembut sekali. Ya seperti orang pegang salju. Begitu kan? Wajahnya tampan. Keringatnya wangi. Begitu ya. Ada sahabat yang pernah mergoki Nabi keluar dari rumahnya di malam hari. Setelah Nabi menyisir rambutnya. Dan malam itu sedang malam bulan purnama. Itu sampai ngasih testimoni sahabat itu. Demi Allah, ketika aku melihat wajahnya Nabi, maka indahnya bulan purnama itu sirna seketika. Kalah dengan indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu fisik paling sempurna. Keringatnya wangi. Beda dengan keringat suami ibu. Sampai ada sebagian istri Nabi itu yang suka ngumpulin keringatnya Nabi, dijadikan parfum. Kalau keringatnya suami ibu kan dilemparin. Baunya kaosmu itu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Akalnya, hatinya, fisiknya. Tapi ternyata bukan itu saja. Nikmat yang paling khusus yang Allah berikan kepada Nabi SAW adalah nubuwah dan risalah, kenabian dan kerasulan. Kenabian dan kerasulan. Di ayat berikutnya juga nanti dijelaskan bagaimana anugerah spesial yang diberikan kepada Nabi adalah akhlak budi pekerti yang sangat luhur, yang sangat agung. Yang kalaupun fisik orang itu pas-pasan, menengah ke pinggir. Tapi kalau dia punya akhlak yang luhur, maka dia menjadi sosok yang begitu menawan. Ya kan ibu? Ada istilah inner beauty. Apalagi kalau fisiknya, fisik yang begitu menawan, dibarengi dengan akhlak yang begitu mulia. Oh itu luar biasa. Gitu kan? Kesempurnaan ini didapatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai anugerah terindah, anugerah terkhusus, anugerah teragung yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Muhammad. Maka di surat Fatihah yang sering kita baca, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Maksudnya apa? Nikmat khusus. Bukan sembarang nikmat. Karena kalau nikmat umum, semua orang tentu masuk di dalam ayat ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan, orang-orang yang dinyatakan diberi nikmat secara khusus oleh Allah itu, siapa mereka? Minan nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin. Disebutkan oleh Allah di surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Siapa mereka ini? Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, para siddiqin, wasyuhada, ya para syuhada, yakni orang-orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Inilah orang-orang yang diberi nikmat secara khusus.
para nabi, dari sekian banyak para nabi dan rasul, yang teristimewa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak para siddiqin, yang paling istimewa adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dari sekian syuhada, yang paling istimewa adalah Umar ibnul Khattab dan Utsman bin Affan, dua syahid terbaik di dalam Islam. Dari sekian banyak orang-orang saleh, yang terbaik di tengah-tengah mereka adalah generasi sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Inilah orang-orang yang telah diberi nikmat secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang dinyatakan telah menempuh siratal mustaqim. Maka kita wajib mengikuti mereka. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini nikmat khusus yang telah Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi nikmat khusus yang Allah berikan kepada Nabi itu adalah mukjizat Al-Quran yang tidak ada tandingannya. Allah berfirman di dalam surat, bukan surta itu, surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu nur. InsyaAllah. Al-Quran itu nur. Karena dia menjadi sumber ilmu. Kami jadikan Al-Quran itu nur, cahaya. Yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ibu, kalau kita hidup ini punya cahaya, aman kita. Ya kan ibu? Nah, Al-Quran yang menjadi sumber ilmu itu adalah cahaya yang menerangi kehidupan kita. Ibu bisa nyaman di tempat ini, salah satu sebabnya apa? Ada cahaya. Coba kalau mati cahayanya. Kayak apa, Bu? Mengerikan kan? Gelap, mata kita yang sehat tidak manfaat. Gitu ya? Karena tidak ada pantulan cahaya. Ibu pernah ada di tempat yang gelap sekali? Bagaimana rasanya? Ngeri. Beberapa bulan lalu saya pernah merasakan itu. Pas di Jogja itu diajak ke goa namanya, goa bawah tanah itu, Gunung Kidul. Naik perahu karet. Ada 400 meteran itu goa bawah tanah. Kemudian di satu spot ya, pemandunya bilang ini tempat namanya kegelapan abadi. Dia matikan itu ibu senternya. Pekat. Kita nggak bisa lihat apapun. Ngebayangin mungkin dikubur tuh begitu. Sampai kemudian kita risih, takut. Kalau dijahatin itu sama pemandunya, walaupun tentu tidak akan. Selesai sudah kita ibu di situ. Pekat. Gak kelihatan apa-apa memang, hitam. Ya. Baju kita, tangan kita aja gak kelihatan. Ya. Makanya disebut spot kegelapan abadi. Ya. Ngeri memang kalau orang itu ada dalam kegelapan. Makanya salah satu talbis iblis, kata Imam Ibnul Jauzi, menghalangi manusia dari ilmu.
Karena iblis paham ilmu itu cahaya yang menerangi lahir batin manusia, hidup dan kehidupan manusia, dunia, alam kubur sampai akhiratnya. Ketika manusia terhalangi dari yang namanya ilmu ini, maka seolah-olah dia terhalangi dari cahaya. Berarti dia ada dalam kegelapan. Kegelapan kejahilan. Kalau sudah jahil, gelap. Kalau sudah gelap, sangat mudah disesatkan. Begitu. Ibu dalam kegelapan nih, tiba-tiba gelap, tiba-tiba ada yang pegang tangan ibu. Ayo ke sini. Ibu ikut? Ibu ikut enggak? Hah? Ikut dengan yakin atau bimbang? Bimbang. Dituntun. Mau kemana saya dituntun? Pokoknya ikut saja kalau kamu pengen selamat. Mudah enggak dibodohin? Mudah sekali. Dibawa. Ternyata yang megang tangan ibu itu syaitan. Yang hendak menyesatkan ibu. Ibu enggak paham. Kenapa? Karena gelap. Tapi coba kalau ada yang pegang tangan kita dalam keadaan terang seperti ini. Ikut saya. Mau kemana? Pokoknya ikut. Ternyata ketika ada gelagat tanda-tanda kita akan dijerumuskan ke dalam jurang kecelakaan. Ibu pasti akan nolak. Enggak mau. Kamu akan mencelakakan saya. Ibu bisa lawan dia. Ibu bisa mengelak. Ibu bisa segera menghindar. Tapi dalam kegelapan, mau berbuat apa kita? Nah itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka Quran itu cahaya. Dan kalau orang dapat cahaya, ini nikmat besar. Ibu, cahaya itu nikmat besar, Bu. Bayangkan kalau hidup ini tanpa cahaya. Ini kita bicara yang zahir untuk kehidupan dunia kita. Kalau orang hidup tanpa matahari kayak apa, Bu? Sekalinya cudem, mendung begini saja. Ngomel-ngomel ibu-ibu. Mendung lagi. Jemuran gak kering-kering. Giliran dikasih terik matahari, ngomel lagi. Panas terus. Kulit terbakar. Semuanya gerah, panas. Begitu kan? Banyak manusia yang ngomel-ngomel begitu. Tapi bukan ibu-ibu di sini. Ibu-ibu di sini kan ngaji. Tidak begitu. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu nikmat-nikmat khusus yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad. Dan banyak lagi nikmat-nikmat yang khusus. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Surat itu kan itu surat yang menjadi anugerah besar yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilapangkan dadanya, dihilangkan beban yang memberatkan punggungnya. Itu luar biasa. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka bagaimana mungkin kemudian orang yang mendapatkan nikmat-nikmat luhur, nikmat-nikmat agung seperti ini dikatakan sebagai orang gila? Siapa sebetulnya yang gila itu? Yang dituduh ataukah yang nuduh? Siapa, Bu? Jelas. Yang nuduh lah yang gila. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ditambah lagi di ayat berikutnya di sini, wa innaka la ajran ghaira mamnun. Pahala yang terputus yang dinyatakan oleh Allah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga nikmat-nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada beliau. Maka kita sampaikan di sini pada ayat ketiga Allah menegaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar memperoleh pahala yang berlimpah yang mengalir terus-menerus tanpa terputus. Dalam surat Hud ayat 108 disebutkan dengan ungkapan ata'an ghaira majdzuz. Ata'an ghaira majdzuz. Karunia yang tidak ada putus-putusnya. Ini didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi
wa alihi wasallam. Mengapa beliau itu mendapatkan ajran ghaira mamnun? Kenapa anugerah yang diberikan Allah kepada Nabi itu ata'an ghaira majzud? Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, amal soleh yang dilakukan oleh beliau yang penuh dengan keteladanan paripurna, akhlak yang sempurna, dakwah yang berkah, dan kesabaran serta ketabahan yang sangat luar biasa. Ibu bisa lihat juga di surat Az-Zumar ayat ke-10. Coba dibacakan Az-Zumar ayat ke-10. Az-Zumar surat 39 ayat ke-10. Nabi itu kan Rasul ulul azmi. Dikatakan ulul azmi, kata para ulama, karena memiliki kesabaran dan ketabahan yang sangat luar biasa. Karena ujian mereka ujian yang juga sangat luar biasa. Sedangkan pahala kesabaran itu pahala yang tanpa batasan. Surat Az-Zumar ayat ke-10. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Rabbmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia akan memperoleh kebaikan. Wa ardullah wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Kesabaran Nabi itu keteladanan bagi umatnya. Ya, maka beliau adalah sosok teladan. Yang kemudian semua kebaikan itu teladannya dari Nabi. Semua upaya meninggalkan keburukan teladannya juga dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka pantas kalau beliau itu mendapatkan pahala yang tanpa putus. Karena diikuti, ditiru, diteladani oleh orang-orang baik setelahnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Masih ada waktu, Ibu? Waktunya masih ada. Mau diselesaikan atau nanti saja? Ya, berikutnya ayat ke-4 ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini buat minggu depan saja. Boleh kasih PR? Boleh tidak? Kalau tidak boleh ya enggak apa-apa. Hafalkan doa yang ada di halaman terakhir itu. Doa meminta akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Silakan dihafalkan ya. Atau yang sudah hafal boleh setor, boleh pulang duluan. Kalau anak SD disuruh pulang duluan tuh senang banget. Baik Ibu, dihafalkan ya. PR, pekerjaan rumah. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha
la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Allahumma-nya kan sudah hafal. Ya. Illa anta-nya terulang 2 kali. Baik Ibu yang dirahmati Allah, sudah 10:30. Kita cukupkan saja sampai di sini. Berarti sisa faidah keempat dan kelima. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Baik Ibu, saya kira cukup sampai di sini. Sudah mau jam 11. Bentar lagi Jumatan. Sekarang waktu zuhur jam 12:10 atau 15 begitu ya. Sangat ini lebih maju dibanding waktu-waktu sebelumnya. Kalau kemarin kan 12:30 gitu ya. Sekarang lebih maju lagi. Jadi kita cukupkan saja sampai di sini. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.